Semangat pagi para planters. Kali ini kita ketemu kembali dengan topik rencana kerja panen, dan ini merupakan bagian daripada materi manajemen panen. Pada topik-topik sebelumnya kita sudah ada sampaikan tentang AKP panen, kemudian tentang materi kriteria mutasinya satu areal tanaman TBM menjadi TM. Nah, kali ini saya akan mengajak teman-teman semua, para planter semua, untuk menyusun suatu rencana kerja panen yang kita lakukan setiap hari. Untuk rencana kerja panen, kapan sebenarnya kita bisa lakukan? Kapan sebaiknya kita lakukan? Jadi rencana kerja panen namanya juga rencana, tentunya kita membuat suatu rencana itu sebelum pelaksanaan dimulai, ya. Jadi kita lakukan penyusunan rencana kerja panen ini adalah 1 hari sebelumnya. Kemudian di dalam menyusun rencana kerja panen, data-data atau dokumen-dokumen apa saja sih yang kita perlukan sehingga kita bisa secara akurat menyusun rencana panen kita tadi. Yang pertama yang kita butuhkan, data yang pertama itu adalah kapel atau seksi panen. Itu yang kita butuhkan. Untuk apa kita butuhkan dokumen tersebut? Yang jelas untuk melihat rotasi panen di kapel tersebut mana yang paling tinggi. Sebenarnya kalau kita tertib melakukan panen sudah pasti kelanjutan daripada kapal yang kemarin. Misalnya kalau hari ini kita panen di kapal A, pasti besok di kapal B dan seterusnya, C dan seterusnya. Kecuali mungkin ada di kapal hari ini yang karena sesuatu hal tidak selesai, sehingga besok terpaksa yang tidak selesai di kapal hari ini kita lanjutkan pada esok harinya. Ya. Kemudian yang dokumen yang kedua yang kita butuhkan atau data-data yang kita butuhkan adalah nilai AKP dari blok-blok yang akan kita panen. Misalnya hari ini kita panen di kapel C, berarti kemarin hari ini kita panen kapel C, berarti besok kita panen di kapel D. Artinya pada hari ini kita sudah harus mendapatkan berapa nilai AKP yang akan kita panen untuk esok harinya dari semua blok-blok tersebut, ya. Kemudian yang ketiga adalah kita harus mendapatkan data berapa jumlah pokok produktif pada blok-blok yang akan kita panen. Nah, tentunya ini akan lebih mudah menghitungnya dari angka SPH, dari SPH yang ada pada blok-blok tersebut, ya, begitu, sehingga kita dapat jumlah total pokok produktifnya. Atau kalau memang kita sudah punya data di blok tersebut, kita sudah punya total pokok produktif, data SPH kita tidak butuhkan lagi. Kemudian berikutnya adalah kita juga membutuhkan data luas daripada blok-blok yang akan kita panen. Blok ini idealnya memang luasnya kan 30 hektar, ya. Tetapi ada beberapa blok kasus-kasus yang luasnya tidak sampai 30 hektar, terutama yang di daerah-daerah blok-blok peringgan yang pinggir-pinggir, ya. Mungkin bisa saja kurang dari 30, mungkin 25, 26 dan seterusnya, kita tergantung pada kondisi alam yang ada di situ. Tapi biasanya itu blok-blok pinggiran di daerah peringgan, ya. Jadi peringgan itu adalah blok-blok terluar yang ada di area kebun kita. Berikutnya apa aja lagi data yang kita butuhkan, yaitu BJR blok-blok yang akan kita panen. Ini sangat penting BJR ini, ya, karena BJR ini untuk menghitung nanti kilo atau ton yang akan kita lakukan perhitungan. Apalagi data berikut yang kita butuhkan yang keenam adalah output pemanen rata-rata pada blok tersebut. Kita buat satuannya adalah kilo per hektar. Artinya begini, di dalam satu kapel memang itu ada beberapa blok, tetapi dari catatan kita sehari-hari, pemanen jika bekerja di blok A7 misalnya atau A8 misalnya,
itu kemampuan yang dia dapatkan dari blok itu tidak sama dengan blok yang lain. Hal ini bisa dipengaruhi oleh kondisi medan, ya, bisa juga dipengaruhi oleh nilai daripada AKP di tanaman itu, bisa dipengaruhi juga oleh umurnya. Jadi banyak macam yang menyebabkan tidak samanya output panen yang didapatkan pemanen dari suatu blok, ya, begitu. Berikutnya data apa lagi yang mau kita butuhkan adalah, jadi ini menyangkut transportasinya. Itu adalah jumlah rit truk per hari dan kapasitas tonase per truk. Artinya begini, buah kita sudah dapat nih. Jadi truk yang biasa kita gunakan satu hari buah untuk mengantar ke pabrik dari divisi kita, dia mempunyai satu hari berapa rit. Dan yang kedua, satu truk itu berapa kapasitas muat yang bisa kita penuhi ke truk ini. Kenapa penting? Karena masing-masing divisi kan tidak sama. Ada yang kondisi medannya tidak memungkinkan dia untuk membuat sampai peta 2 misalnya, atau sampai peta 3 misalnya. Ada yang cuma peres gitu. Jadi tergantung medannya, tergantung medan jalan yang akan mereka lalui, ya. Kemudian juga jumlah rit itu juga tergantung kepada jarak tempuh. Kalau di kebun-kebun yang sudah punya pabrik sendiri, ini kita bisa tetapkan jumlah ritnya dengan pasti. Tetapi untuk kebun-kebun yang masih menjual ke pabrik luar, di luar perusahaan, tentunya ini akan berbeda-beda. Karena bisa saja pabrik yang kita tuju itu tidak satu, bisa ada 2, mungkin ada 3, ya, tergantung divisi itu dekatnya kemana, ya, seperti itu. Kemudian kita juga harus memahami output pemuat rata-rata per hari, ya. Jadi pemuat kita dalam memuat buah ke truk ini kan ada macam, ya, tergantung daripada kondisi divisinya. Di satu divisi mereka bisa terapkan single handling karena jalan jalan cukup bagus sehingga truk bisa langsung masuk ke blok tersebut. Tapi beberapa divisi juga ada yang harus bikin kombinasi double handling, traktor dulu masuk kemudian baru dimuat ke truk. Jadi tentunya hal ini akan menyebabkan perbedaan jumlah tenaga muat yang kita butuhkan untuk memuat semua buah yang kita panen pada hari ini. Jadi data-data ini perlu kita peroleh, perlu kita analisa di dalam menyusun rencana kerja panen untuk besok. Oke, kita masuk ke contoh. Misalnya divisi 3, ini dia punya luas TM 540 hektar. Nah, untuk di kapal B misalkan, dia mau panen di besok di kapal B. Kapal B itu luasnya 90 hektar. Dan dalam satu kapal itu dia punya 3 blok. Dan satu blok rata-rata 30 hektar. Dan SPH satu blok itu rata-rata 142 pokok. Dan setelah mereka lakukan AKP oleh si mandor panen dan sudah diverifikasi oleh si mandor 1, memang benar blok ini AKP-nya 30% misalnya. Ya, di data-datanya misalnya. Kemudian di blok ini rata-ratanya BJR 8 kilo. Dan output pemanennya 1,2 ton per hektar. Untuk kapasitas truk, kapasitas muatnya itu 8 ton. Untuk menuju pabrik, satu hari dia hanya mampu 1 rit. Dan pemuatnya mempunyai kapasitas kemampuan itu 8 ton per hari. Lalu bagaimana kita menyusun rencana kerja kita? Tentu yang pertama kali kita hitung adalah berapa estimasi TBS yang bisa kita hasilkan untuk panen di kapal B pada hari besok. Nah, angka-angka data sudah kita peroleh, kita tinggal masukkan rumusnya saja. Untuk menghitung kilo TBS per blok, itu adalah luas bloknya dikali SPH dikali AKP-nya dikali BJR. Nah, untuk luasnya itu 30 hektar. Kita ambil contoh satu blok saja dulu. Ini 1 hektar. 1 hektar, 30 hektar. 30 hektar satu blok dikali
SPH itu stand pokok per hektar, artinya 1 hektarnya berapa pokok dia rata-rata. Di sini 142 pokok misalnya. Kita kalikan dengan AKP-nya, AKP 30%. BJR-nya, berat janjang rata-ratanya itu 8 kilo. Maka total estimasi TBS yang kita dapatkan untuk satu blok itu adalah 10.224, atau kalau kita hitungkan ke ton itu berkisar 10 ton, 24 satu blok. Nah, pada hari esok kita kan memanen 3 blok. Maka total estimasi buah yang akan kita dapatkan besok adalah 3 dikali 10 ton. Jadi diperkirakan sekitar 30,67 ton. Itulah estimasi produksi yang akan kita dapatkan besok untuk panen di divisi 3 pada KPL B. Nah, sekarang kita hitung nih tenaga kerjanya. Nah, pemanen kita, kemampuan per harinya, dia kalau dari sisi kilonya atau dari sisi tonnya, dia memiliki kemampuan 1,2 ton per hektar. Artinya kalau seorang pemanen, dia dari pagi ke memanen sampai selesai ancaknya, dia bisa sampai tenaganya betul-betul maksimal. Kemampuannya rata-rata di divisi ini adalah 1,2 ton. Maka buah yang ada di lapangan potensinya itu ada 30,67 ton, ya, 30,67 ton. Kemampuan pemanen tadi adalah 1,2 ton. Maka rumusnya adalah ton buah yang ada dibagikan dengan output pemanen. Berarti 30,67 ton dibagi 1,2 ton, maka akan didapatkan 25,56 ton. Jadi tonnya habis ton tinggal orang ya, 25,56 HK atau orang. Jadi yang kita butuhkan tenaga kerja untuk memanen buah yang 30,67 ton itu adalah sebanyak 25,56 orang. Mana adalah koma-koma orang? Iya, memang. Makanya pertanyaannya adalah di sini yang sering kita hati-hati. Ini kan ada koma nih, 25,56. Sekarang saya mau tanya, mau kita bulatkan ke atas atau ke bawah? Ada tuh yang menjawab, Pak, kita bikin aja 26. Kita bikin 26. Ada yang ngomong lagi nih, kita bikin aja 25. Yang benarnya adalah ini kita buat menjadi 25 orang. Loh, Pak, nanti buahnya nggak tembus dong, bersisa dong? Enggak. Yang lebih dari yang orang yang berlebih ini, tentunya buahnya ada berlebih. Kelebihan buah yang ada di lapangan itu bisa menjadi tambahan lebih basis bagi pemanen. Begitu. Ini kan angka-angka pas-pasan kemampuan dia nih, ya, atau pas-pasan hitungan basis kita nih. Jadi kalau jumlah pemanennya 25, otomatis kan buah masih ada di lapangan. Jadi buah yang berlebih tadi itu akan menjadi premi lebih basis untuk pemanen. Seperti itu, ya. Nah, jadi yang kita butuhkan adalah tenaga kerja sebanyak 25 pemanen. Nah, seandainya Pak, tenaga pemanen saya hari ini cuma ada 20 nih, 5 nggak datang. Lalu gimana caranya? Apakah buah ini kita tinggalin? Enggak, jangan. Itulah gunanya Bapak Asket. Pak Asket mengkoordinasikan ke divisi lain, divisi mana yang berlebih tenaga panennya, yang estimasi TBS-nya berlebih pemanennya. Maka pemanen yang di divisi lain boleh asistensi membantu di divisi 3. Begitu. Jadi inilah gunanya estimasi rencana kerja tadi. Ada kekurangan pemanen. 1 hari sebelumnya sudah tahu kita, maka tugas si Bapak Asket, kalau asketnya tidak ada, otomatis asisten yang saling
koordinasi sama asisten lain, woi ada benar tidak tenaga panen kau kirim ke aku lah, gitu. Aku beranggota nih, buahku banyak nih, seperti itu. Inilah yang namanya kolaborasi. Inilah yang namanya bekerja secara sinergi, ya. Begitu, ya. Jangan diam-diamkan. Oh ya panen itu besok, enggak. Kacau, akhirnya enggak tembus ini. Kapal kita nih, kita kan sudah sepakat bahwasanya satu seksi satu hari, satu kapal satu hari, kan begitu. Kalau ditinggalkan nggak tembus, besok ulang lagi gitu loh. Jadi akhirnya macet ini, macet semuanya rencana kita, macet semua sistem. Jadi begitu ya cara menghitungnya. Nah kemudian buah yang ada 30 ton ini tadi, ini kan mau dibawa ke pabrik nih. Sementara kapasitas truk kita kan cuma 8 ton, satu rit satu hari. Ya udah, tinggal gampang. Berarti 30 ton kita bagikan ke 8, ya. Jadi yang kita butuhkan cuma berapa mobil? Ya sekitar 3 mobil. 3 mobil masih ada berlebih pak. Buahnya kayak mana? Mau jadi restoran? Oh jangan. Itulah ibadahnya. Kontak divisi lain melalui Pak Askep, atau kalau nggak ada Askep bisa koordinasi. Oh buahku ada berlebih nih. Ada nggak mobil kau yang tanggung? Kita gabung ya. Begitu caranya. Jadi buah tadi kita gabung dalam satu truk. Kan kita sudah ada catatan nih bahwa dari divisi aku sekian ton ya, divisi kau berapa ton gitu. Jadi karena ada catat sendiri. Jadi jangan pernah sekali-sekali buah tersebut direstankan ya. Gabung dengan divisi lain. Yang penting ada catatannya. Itulah sinergi tadi. Itulah kerja tadi. Itulah kerja tim tadi. Jadi disinilah peran daripada si Bapak Askep. Disinilah peran daripada kita saling koordinasi. Seperti itu ya. Nah, kemudian pemuat kan adalah 30 ton nih. Kemampuan si pemuat kita kan 8 ton. Kita tinggal bagikan aja 30 bagi 8. Seperti itu. Jadi ada sekitar 3 atau 4 orang pemuat yang kita butuhkan. Jadi rencana seperti inilah yang penting kita buat. Ya. Jadi dengan adanya rencana kita memahami dan mengetahui serta mengantisipasi kira-kira kendala apa yang akan kita hadapi besok, sehingga bisa lebih awal kita koordinasi dengan tim kita yang lain di lain divisi ya, atau bisa dicarikan solusinya sehingga masalahnya tidak bertumpuk-tumpuk setiap hari. Itulah fungsi rencana kerja panen. Jadi orang yang melakukan, ya orang yang membuat rencana panen itu dia sudah memegang kendali kesuksesan. Paling tidaknya dia 70% sudah berhasil karena sudah identifikasinya. Nah yang 30% lagi dia akan capai besok pada waktu pelaksanaan begitu. Tapi kalau orang yang tidak punya rencana kerja, itu kerja kayak air mengalir saja. Ya sudah, mana ketibunya lah kata orang, mana sesampainya lah, nggak boleh begitu bekerja ya. Jadi demikian para planters, semoga bermanfaat ya. Dalam hal bekerja sehari-hari, bikinlah rencana kerjamu, terutama yang dipanen, betul-betul matangkan rencana kerja panennya, sehingga kendala-kendala yang akan muncul besok kita sudah cepat mengantisipasi. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain topik. Tetap semangat, semangat pagi.